sejahtera buat kita semua. Di masa pandemi ini kita sama-sama tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengikuti proses kuliah secara daring dan kita tetap produktif walaupun di masa pandemi ya. Baik, saya lanjutkan materi saya di minggu yang kemarin mengenai statistik ekonomi. Sebelum dilanjutkan, saya share kembali. Bagi yang belum ada materi di statistik, silakan download materi saya di website ini ya. Saya ajarkan kembali untuk mengambil materi saya. Silakan ketik saja di Google jika ingin materi. Tapi kalau ada buku atau ada referensi lain yang sudah saudara punya, silakan tidak perlu gitu ya. Tapi bagi yang butuh silakan nanti masuk ke website saya. Tolong yang suara moodnya hidup dimatikan. Kita tidak konsen. Kalau ada musiknya, dengarkan musiknya untuk saudara saja ya. Nanti teman-teman tidak konsen. Baik, sudah saya matikan. Tolong dimutikan dulu. Nanti yang ingin bertanya silakan bertanya ya. Oke, nanti di ini website saya www.rekimanan.com. Silakan nanti diklik. Kemudian nanti pilih di materi kuliah. Ambil di sini, nih tugas, bukan tugas, statistik ekonomi 2, download materi statistik ekonomi 1. Nah, ini sini, klik yang tombol merah ya. Klik yang tombol merah, maka nanti saudara akan diantar ke bagian drive. Silakan nanti diambil mana materi yang saudara butuhkan gitu ya. Ini lanjutan dari materi statistik 1 kemarin yang dari saya. Nanti untuk materi statistik 2, karena kita bicara praktek, kita bicara pengolahan, jadi ini pengantar, ambil yang pertemuan 2 dan pertemuan 3, boleh yang lain juga boleh untuk diambil, ini sama, silakan nanti dibaca dan dipahami. Ya, baik, saya mulai dulu dengan pemusatan datanya. Ini sebelum kita bicara nanti tentang sampel, karena itu poin penting kita di pengolahan data riset, maka kita mengenal dulu data-data statistik yang nanti akan kita gunakan di dalam proses pengolahan data, terutama yang berkaitan dengan pengolahan SPSS. Jadi saya ingatkan kembali, SPSS ini hanya salah satu alat atau software yang digunakan untuk membantu para peneliti dalam rangka menyimpulkan uji hipotesis kita gitu ya. Jadi tidak semata-mata orang hanya menggunakan SPSS, banyak software dan alat bantu lainnya yang bisa digunakan seperti yang sudah saya sebutkan tempo lalu. Tapi SPSS ini yang kita pakai, yang kita seragamkan khususnya di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri. Baik, kita mengenal dulu yang disebut dengan data statistik. Ini dia. Oke. Nah, dalam melakukan suatu penelitian harus dilandasi dengan penggunaan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiahnya? Pertama adalah fakta. Berarti ada kejadian, ada fenomena yang memang itu dilakukan riset. Nah, di statistik tetap kita awali dengan yang namanya riset. Karena dalam metodologi penelitian, atau nanti pada akhirnya Anda sebagai sarjana salah satu syaratnya adalah harus membuat skripsi. Nah, skripsi itu berkaitan dengan pengolahan data.
Jadi pengolahan data ini nanti digunakan untuk membantu dalam rangka menjawab hasil riset kita, gitu. Maka perlu alat pengolahan data. Kemudian kita di Fakultas Ekonomi disarankan atau diutamakan yang penelitiannya itu menggunakan kuantitatif. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya kuantitatif berarti kita bicara alat hitung untuk mengukur sebagai perbandingan atau melihat dari hubungan yang akan kita sampaikan dalam kesimpulan dan saran nantinya di dalam sebuah riset atau skripsi gitu ya. Jadi dasarnya dalam data statistik itu pertama harus ada faktanya dulu, kemudian data yang reliable. Reliable di sini datanya berkelanjutan, continuous. Nah, jadi tidak boleh data yang terputus kalau kita menggunakan dalam hitungan alat statistik. Kemudian valid. Valid ini terukur, artinya sumber yang memberikan datanya memang jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ternilai, ada indikator nilai yang akan kita pakai. Kemudian ada teori. Teori juga menjadi peran penting dalam rangka untuk mengembangkan metode riset kita atau pengolahan data statistik. Tentunya teori ini adalah teori-teori terbaru yang memang itu menjadi pembicaraan publik pada saat ini. Jadi dalam sebuah riset, pembicaraan publik itu lebih kepada apa yang menjadi fenomena. Contoh kalau saat ini, kalau kita jadikan riset tentang COVID-19. COVID-19 bicara tentang dampaknya, kalau di ekonomi dampak secara makro apa gitu ya akibat COVID, itu bisa kita riset. Kemudian secara mikronya apa, kemudian dari sisi marketing produk dengan adanya COVID ini apa gitu. Nah, jadi lebih seperti itu dan kita bisa olah datanya menjadi sebuah hasil temuan atau hasil penelitian. Yang kedua, berdasarkan sifat dari data statistik, dia harus universal, menyeluruh, bisa digunakan untuk siapa saja, bisa dimanfaatkan untuk siapa saja gitu ya. Nah, jadi universal di sini umum dan semua kalangan bisa mengakses, bisa menggunakan. Bukan hanya kita yang dari Fakultas Ekonomi saja, tapi seluruh himpun ilmu yang berkaitan dengan sumber data yang akan kita sajikan nanti. Atau yang lain ada, silakan. Sebelum saya lanjut ke ke pembahasan berikutnya. Ada? Ayu atau Luwana Sari, ada yang ingin ditanyakan? Khairul Akbar? Ada? Cukup jelas ya apa yang saya sampaikan? Baik. Saya lanjut ke populasi sampel. Ini poin kita. Ini poin utamanya dari sebuah statistik gitu ya. Karena kebanyakan kita belajar statistik tapi sampel dan populasinya nggak kuat. Ini yang membuat kita kebingungan ya, kebingungan pada saat nanti mau bicara berapa sih data yang mau kita gunakan dalam sebuah sampel. Berapa sih angkanya, bagaimana cara memasukkannya. Nah, ini yang selalu jadi persoalan. Baik. Saya share dulu, nanti silakan di-download di website saya tadi ya untuk materi yang populasi dan sampel termasuk materi tadi ada di situ. Oke, saya share lagi. Baik, populasi dan sampel. Idealnya ini sudah saudara dapatkan di ini ya, di statistik 1 karena kita sudah mengolah angka-angka ya. Nah, mengolah angka-angka tentunya jumlah dari angka yang kita olah itu disebut dengan sampel. Karena sampel adalah alat hitung pengukuran dari sebuah data yang kita anggap dapat mewakili populasi, itu sampel. Nah, sedangkan populasi adalah sekumpulan objek atau benda yang bisa diukur derajatnya, diukur nilainya, ya. Tetapi kelemahan dari populasi adalah jumlahnya yang sangat banyak. Maka kita perlu sampel untuk memperkuat hasil metode kita. Nah, sampel juga digunakan sebagai keterwakilan dari proses pengolahan data. Idealnya sampel harus dapat mewakili, oke? Yang harus kita underline adalah sampel harus dapat mewakili dari seluruh
hasil data kita gitu ya, atau riset kita yang akan kita publish nantinya. Baik. Nah, ini populasi. Saya kupas sedikit dulu tentang populasi gitu ya. Jadi pertama, populasi itu wilayah generalisasinya ada objek, tadi sudah kita bahas di awal dengan kata-kata istilah statistik, ada objek, ada subjek. Nah, yang objek tadi adalah tempatnya atau pelakunya atau organisasinya yang memberikan data. Subjeknya berarti orang yang nantinya akan menjadi sumber kita dalam menjawab atau dalam data, dalam menggunakan SPSS-nya gitu ya, alatnya gitu ya. Jadi yang sudah dihitung, yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi yang menghitung sampel itu kita gitu. Maka penelitilah yang memiliki dasar teori yang kuat untuk mengukur apakah populasi dan sampel yang saya gunakan ini sudah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya. Makanya ini yang harus dipahami, dan saya sarankan kalau Anda ingin paham tentang pengolahan data, kuatkan dulu metode risetnya. Maka perlu buku dua, pertama buku statistik dan buku metode penelitian. Dua ini tidak bisa dipisah-pisah karena dia saling berkaitan. Yang berikutnya adalah populasi bisa ditaksir atau bisa diestimasi, bisa dikira-kira gitu. Jadi populasi itu harus bisa, walaupun dia benda. Saya sudah pernah bahas kemarin, apakah angin itu bisa diukur? Iya. Kenapa angin bisa diukur? Karena sekarang ada alat pengukuran untuk mengukur angin. Berapa tingkat kecepatan angin, berapa tingkat rata-rata angin kalau misalnya terjadi tsunami. Gitu. Itu kan bisa diukur, maka dia bisa dijadikan populasi dan sampel karena ada parameternya, bisa dikira-kira gitu ya. Walaupun pengukuran itu tidak mesti absolut dia 100% benar. Tapi paling tidak 80-90% mendekati dari hasil penelitian kita. Yang berikutnya yang dimaksud dengan populasi adalah kumpulan objek penelitian. Nah, bisa orang, bisa kelompok, komunitas, masyarakat, benda, dan lain-lain yang itu bisa diukur. Kembali lagi bisa diukur gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok. Masalah pokok tadi, kalau tadi saya khususkan kita bicara COVID gitu. COVID ini bisa kita teliti banyak sektor, dari segi kesehatan, politik, ekonomi, hukum, sosial, dan berbagai macam. Nah, maka dari kajian persoalan fenomena saat ini itu bisa kita lakukan gitu ya. Oke, saya lanjut. Sampel. Tadi populasi secara umum, sampel berarti kita yang bicara spesifik, yang dia mewakili, okay? Mewakili. Maka misalnya populasi itu ada 2.000 orang. Berapa sih idealnya sampel? Bisa 100, bisa 150, bisa 200, atau bisa 2.000. Pak, kenapa sih tidak kita ambil saja semuanya populasi itu gitu, biar mudah? Karena kalau kita mengambil populasi semuanya secara keseluruhan, kita terhukum dengan yang namanya waktu. Kita terhukum yang namanya biaya. Maka kita mengambil sampel itu yang ideal, yang bisa kita cover sehingga biaya kita menjadi murah. Jangan membuat riset itu hanya sekadar, oh saya mau action, saya mau hebat. Enggak. Nanti Anda yang akan tidak bisa menyelesaikan skripsi Anda tepat waktu. Jadi gunakan sampel yang itu bisa kita jangkau, orangnya mudah kita ketahui. Karena gini, di kita di Fakultas Ekonomi, sampel itu adalah orang, gitu ya, atau alat ukur lainnya yang bisa kita peroleh yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, kalau kita di SDM itu orang, sampelnya, gitu ya. Kalau di pemasaran, ya orang juga. Kalau di manajemen keuangan itu bisa laporan keuangan. Kalau di manajemen operasional kita bisa alat industri atau bangunan, itu bisa. Tergantung dari konsentrasi ilmu apa yang nantinya saudara ambil di semester 5 gitu ya. Nah, jadi disesuaikan. Kemudian sampel juga sebagian unsur dari populasi yang dijadikan objek. Oke, sebagian, bukan seluruhnya. Ingat, yang harus kita underline adalah sebagian. Yang ketiga adalah
miniatur atau mikrokosmos populasi. Oke? Misalnya populasi kita cuma 20 orang. 20 orang itu dianggap adalah populasi sebanyak 2000. Karena dia mewakili dari yang 2000 itu kita anggap, oke? Sebagai riset, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sampel juga memiliki ciri yaitu disebut dengan representatif atau disebut mewakili. Dalam bahasa istilah kita, bahasa Indonesia, bahasa umumnya representatif itu mewakili, gitu ya. Sama seperti di atas. Kemudian ciri-ciri karakteristik sampel tadi disebutlah dengan statistik. Maka statistik tidak bisa lepas dari yang namanya populasi dan sampel. Oke, itu dasar kita menganggap populasi dan sampel itu bisa kita makan. Nah, bagaimana alur pemikiran populasi dan sampel? Jadi, kita menemukan dulu, oke? Proses awalnya untuk mendapatkan sampel adalah temuan dulu. Temuannya apa? Temuannya adalah saudara harus mencari dulu objek dan subjeknya. Maka membuat sebuah skripsi, jangan lagi berbicara tentang judul, oke? Tapi lebih berbicara apa objeknya, apa subjeknya, oke? Apa objeknya, apa subjeknya. Jangan pikirkan judulnya. Ini sedikit-sedikit pada saat sudah mau akhir. Oke, apa yang mau kita susun di skripsi kita? Saya bingung Pak mau buat judul apa ya, bakalan bingung lah karena Anda belum dapat temuannya. Maka lakukan dulu temuannya, baru bisa kita berbicara. Jadi paradigmanya harus berubah ya, harus dibalik. Jadi yang harus dilakukan itu adalah melakukan dulu survei awal atau riset awal, siapa yang menjadi subjek kita, siapa yang menjadi objek kita. Barulah kita bisa mencari populasi. Contoh, temuan kita adalah kita menemukan terkait kasus dampak COVID-19, banyak orang yang menjadi pengangguran. Akibat pengangguran, maka timbullah kesenjangan ekonomi. Banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, terutama kebutuhan pokok. Maka, populasi kita adalah orang-orang yang terdampak COVID. Di mana seluruh Indonesia itu kan disebut dengan populasi. Oke, seluruh warga negara Indonesia terdampak COVID-19. Pertanyaannya adalah berapa jumlah populasi atau berapa jumlah masyarakat Indonesia saat ini? Kita contohkan misalnya 60.000 juta jiwa, misal ya, ini contoh 60.000 juta jiwa. Dari mana saudara dapat 60.000 juta jiwa itu? Dari BPS, dari Badan Pusat Statistik. Kenapa kita dapat dari BPS? Karena hari ini BPS adalah salah satu lembaga yang menghitung jumlah penduduk setiap tahun, setiap semester, setiap per 3 bulan untuk memvalidasi. Artinya, data yang ada di BPS sekarang data yang valid, data yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk memperoleh jumlah populasi. Pertanyaannya adalah berapa lama kalau saudara mau meneliti tentang 60.000 juta jiwa penduduk Indonesia yang terdampak COVID. Kalau kita mau bicara populasinya, oke. Hebat nggak Pak penelitiannya? Hebat dong, karena kita meneliti seluruh Indonesia. Tapi pertanyaannya, Anda mampu nggak? Oke, nah maka untuk bisa mewakili populasi tadi, kita sebutlah yang namanya sampel. Berapa sampelnya Pak? Mari kita hitung. Mari kita nilai berapa sampel yang ideal. Misal, saya cukup 100 orang saja Pak. 100 itu dari mana? Setiap provinsi mewakili 10 orang. Maka untuk mewakili 100 data tadi, Anda harus mencari provinsi di mana Anda menyebarkan kuesioner. Pak, kita kan nggak bisa nih COVID. Sekarang untuk buat kuesioner kita bisa gunakan Google Form. Sekarang IT udah canggih. Anda bisa buat kuesioner menggunakan Google Form. Nanti Anda share, Anda sebarluaskan. Mintalah mereka untuk mengisi kuesioner atau pertanyaan yang kita ajukan tadi. Supaya sampel kita memang betul-betul sesuai. Ingat,
Kriteria sampelnya pertama adalah yang boleh mengisi orang yang terdampak COVID. Orang yang tidak terdampak COVID tidak boleh mengisi. Oke, orang yang terdampak COVID tidak boleh mengisi, harus orang yang terdampak COVID. Nah, yang terdampak COVID yang mengisi itulah yang disebut dengan sampel ideal yang bisa kita gunakan dalam sebuah penelitian. Oke ya, itu alur pemikiran populasi dan sampel. Nah, mengapa harus sampling? Ini yang saya jelaskan tadi di awal. Kalau populasi besar, tidak mungkin semua orang kita teliti, maka harus dengan menggunakan sampel atau sampling. Kemudian keterbatasan waktu, penelitian, biaya, dan sumber daya manusia. Ini juga menjadi persoalan. Yang ketiga adalah penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable ketimbang terhadap populasi. Kenapa? Karena nilainya lebih absolut. Ya. Kemudian populasi homogen. Populasi itu semua sama. Jadi harus kita ambil. Karena jawabannya mungkin orang terdampak COVID akan sama gitu. Nah, tentunya sama jawabannya akan menyebabkan data kita bisa error juga. Jadi hindarilah itu dengan mengambil sampel. Kemudian seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Iyalah, karena terlalu banyak orang yang akan nanti mengisi hasil riset kita. Dan belum tentu mereka benar-benar menjawab dari apa yang kita tanyakan. Nah, ini hati-hati juga dalam memilih sampel. Jangan sampai nanti orang beranggapan, ini kan isinya iseng-iseng saja gitu ya. Maka kalau iseng-iseng juga nanti datanya iseng-iseng juga. Jadi jangan sampai datanya iseng-iseng. Ya, oke. Nah, itu yang berkaitan dengan sampling. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin saya ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Yang di rumah silakan minum teh atau kopi. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Supaya persoalan kita dipahami. Ada? Silakan. Sebelum saya lanjut. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Oke? Saya sudah lakukan penilaian pada saat kita kuliah seperti ini. Jadi keaktifan saudara itu sudah saya nilai gitu ya. Jangan kaget nanti kalau ada perbedaan nilai. Pak, kami kan sama-sama kuliah di Meet gitu ya, di meeting online. Kenapa nilai saya berbeda dengan si A? Jadi saya butuh keaktifan orang di sini gitu ya. Jangan saya yang ngomong sendiri, nanti saya ngomong kayak di depan kaca. Ini hanya meetingnya saja, ruang roomnya yang berbeda, tapi proses kuliahnya kan tetap sama. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih bagus sampel itu? Apakah laki-laki atau perempuan? Pertanyaan saya ulang. Mana yang lebih bagus? Apakah laki-laki atau perempuan? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan saya sederhana. Mana yang lebih bagus untuk populasi? Mana laki-laki, apa perempuan yang lebih bagus? Ada yang bisa jawab? Silakan. Yang bisa jawab silakan. Ada? Perempuan, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, dari siapa dulu nih? Ayu dulu. Oke, silakan Ayu. Kita Izin gantian. menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya perempuan, Pak. Alasannya? Berapa alasannya? Saya survei gitu, Pak, waktu SMA. Ya. Dan kegiatan sosial gitu, Pak. Yang mengisi kuesionernya itu ya kalau yang cowok itu kurang serius gitu, Pak. Jawabnya, Pak. Kalau yang cewek lebih jujur gitu. Kalau yang cowok kurang ini ya, kurang serius gitu ya. Iya. Sering main-main gitu ya. Kalau yang cewek dia serius gitu ya. Oke. Nanti kita bahas dari statement Ayu. Kita bahas gimana persoalan ini. Oke, ada yang lain yang mau jawab?
Siapa? Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan. Ada? Ada yang mau jawab? Ada tadi? Siapa lagi yang mau jawab? Cuman Ayu sendiri, yang lain? Ada? Oke, Khairul Akbar, silakan. Silakan. Apa statement Anda? Oke. Khairul Akbar. Kalau perempuan itu Pak, kalau kenapa lebih karena lebih jujur dari laki-laki Pak. Gimana ulangi? Suaranya putus-putus, kurang terdengar sama saya. Coba diulang. Coba diulang, Khairul Akbar. Kalau perempuan, ya Pak, kan di sini susah Pak. Ya, oke. Lagi susah. Ya, oke. Coba. Makanya maskermu dilepas. Kamu di mana? Di rumah apa di kedai kopi? Kalau perempuan di luar Pak, Oke, silakan. Di mana? di luar dekat rumah tetangga. Ya, oke. Silakan. Apa statementnya? Kalau ini Pak, kalau perempuan Kalau perempuan kenapa? Oke, kurang jelas. Yang lain? Selain Khairul Akbar, ada yang bisa jawab? Ada yang mau memperkuat? Izin menjawab, Pak. Siapa nih? Loren Santino. Ini, Pak, menurut saya, Pak, Ya. laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dipisahkan, Pak, karena mereka sama-sama manusia, Pak. Oke, terus? Sama-sama orang gitu, Pak. Oke, terus? Mana Ya, yang membedakan cuma wanita dengan laki-laki, cuman, Pak. Oke. Mana yang lebih baik? Laki-laki apa perempuan? Pertanyaannya itu. Kedua-duanya sama-sama menjadi bagian dari riset kita. Mana yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan? Izin menjawab, Pak. Tunggu dulu. Loren Santinonya belum selesai. Tunggu gantian. Nah, tadi. Loren ya, silakan. Kalau soal itu kami kurang paham juga sih, Pak. Oke, makanya nanti baca buku lagi ya. Jadi Iya, harus kita kan memilih nih, nggak bisa milih itu dua-dua. Ini saya sampaikan dengan Mas. Anda kalau memilih sesuatu itu tak ada yang dua-duanya. Memilih itu salah satu mana yang terbaik berdasarkan teoritis ya. Artinya ada dasar-dasar teori yang kita gunakan sebagai referensi mana yang paling ideal, mana yang tidak ideal. Ya. Oke, yang lain. Oke, silakan. Pak. Ya. Nama saya Musarkani, Pak. Oke. Kalau menurut pandangan saya, Pak, karena yang lebih baik yang dimana menurut saya itu lelaki, Pak, karena lebih aktifnya itu kebanyakan lelaki, Pak. Itu menurut pandangan saya, Pak. Izin, Pak. Ya, oke. Laki-laki karena Nah, lebih gitu juga, aktif. Wai. Ya tak apa-apa, itu kan pendapat. Boleh, silakan. Iya, Silakan, ada pendapat yang lain, nggak boleh diprotes pendapat orang, itu pendapat orang. Nanti kita sama-sama diskusi tentang pendapat yang tadi disampaikan. Siap. Itu. Ingat itu ya. Oke, yang lain siapa? Ada lagi Iya, Pak. yang mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya yang baik itu perempuan, Pak, karena saya perempuan. Oh iya. Laki-laki itu laki-laki yang sukses, laki-laki yang hebat pasti ada perempuan di belakangnya, Pak. Ya. Itu udah masuk ke rumah tangga ini ya. Oh iya, Pak. Itu perempuan yang hebat bisa menghasilkan sukses laki-lakinya. Ya. Tapi perempuan yang banyak hutang bisa menghancurkan suaminya, gitu ya. Benar nggak?
Iya, makanya. Iya, ini ada efek positif, ada efek negatif. Oke, boleh. Itu pendapat, silakan. Yang lain? Yang lain? Satu-satu dulu ya. Mikrofon ini kayaknya bergema nih, ada handsfree-nya atau speakernya yang bermasalah gitu. Oke, yang lain ada? Silakan. Yang mau berpendapat. Mana yang lebih baik, laki-laki apa perempuan? Nih contoh. Satu tambahan lagi, pertanyaan. Bolehkah kita meneliti orang seperti jenis kelaminnya? Hari ini apa namanya? Bahasa jenis kelamin yang dia tidak laki-laki, tidak perempuan itu apa? Ada nggak jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya ada nggak? Apa yang jenis kelaminnya itu tidak laki-laki, tidak perempuan? Ada nggak? Ada, Pak. Apa namanya tuh? Jenis kelamin itu apa namanya? Saya kurang ini. Apa namanya bahasa? Nah, anggaplah mereka gitu ya. Kaum tertentu gitu. Kaum tertentu seperti itu gimana cara memilih laki-laki dan perempuan? Pak, lebih aktifnya di mana, Pak? Lebih aktifnya di mana? Kalau aktifnya perempuan, dia ke Misalnya perempuan. aktif ke apa? Ke kegiatan itu berarti dia lebih ke laki, Pak. Itu, Pak. Berarti gini. Oke, ada lagi statement yang lain sebelum saya diskusikan? Udah? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Nanti silahkan di Lingkungannya, Pak. Oke, lingkungan. Oke, baik. Saya jawab. Sebenarnya laki-laki atau perempuan itu sama haknya. Tidak ada yang terbaik dan paling baik. Yang terbaik adalah sampel yang kita pilih itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Contoh, Anda mau meneliti, saya contohkan, ini bukan negatif ya, tapi ini mengelompokkan seorang perempuan. Contoh dari pemasaran tentang Laurier. Tahu Laurier? Produk ya. Laurier. Atau produk pembalut. Bolehkah laki-laki yang menjadi sampel? Izin boleh? Hah? Berarti laki-laki pakai Boleh, pembalut. Pak. Laki-laki pakai pembalut berarti? Tidak, Pak. Nah. Cuman Enggak bisa. Yang tahu itu adalah pengguna. Anda pengguna apa enggak? Saya curiga nih, yang laki-laki pengguna berarti ada kecurigaan. Ini saya perlu pengguna. ada Ini pengguna, Pak. perlu Benar kan ini pakai kayak diidentifikasi. Berarti perlu diidentifikasi nih. Inilah yang salah. Ini yang membuat data itu error. Oke, kenapa error? Karena Anda menjawabnya tidak serius. Yang punya data sendiri pun juga menyerahkan saja begitu saja. Tanpa sepengetahuan. Artinya apa? Kalau kita peneliti, pada saat memberikan kuesioner, memberikan informasi untuk memperoleh jawaban, pertama, orang yang kita tanyakan itu adalah orang-orang yang memang betul-betul sesuai dengan kasus apa yang mau kita tanya. Kalau Anda mau bicara pembalut wanita, maka yang menjadi objek dan subjeknya adalah wanita. Nggak mau laki-laki. Oh, laki-laki yang pakai dicurigai. Sekarang sampel Anda siapa? Oke, sederhana, gampang, tapi bisa salah kaprah kalau Anda tidak memahami populasi dan sampel. Saya contohkan itu. Ya. Satu. Yang kedua, Pak, bagaimana kalau kita misalnya produk celana gitu ya, celana jeans. Celana jeans laki-laki dan perempuan. Apa sih bedanya jeans sama laki-laki dan perempuan? Sama saja bahannya kan. Yang berbeda kan motif. Sekarang aneh loh. Laki-laki sudah pakai celana jeans ketat. Ya kan? Celana pensil ya, istilah kalau kaum milenial sekarang namanya celana pensil. Itu kan sebenarnya celana perempuan.
Kenapa dipakai oleh laki-laki? Nah, itu bisa kita gunakan sampelnya laki-laki dan perempuan. Oke, bisa gunakan laki-laki dan perempuan. Jadi lihat dulu kasus per kasus. Nah, kemudian yang saya tanyakan terakhir tadi, bagaimana jenis kelamin yang harus dirubah? Tadi kita sudah bahas di awal, dalam data statistik kita butuh yang namanya data. Maka data itu menjadi pegangan kita dalam rangka menghitung, mengidentifikasi. Di mana kita peroleh dapat data jenis kelamin orang itu? Di Disduk Capil. Anda harus datang ke Disduk Capil untuk melihat jumlah laki-laki dan perempuan. Setelah dapat